sang pemandu. Kalau bahasa sana itu ya kita mah gimana leluhur, kumaha nuluhur. Jadi adanya Sinatria Foundation itu sederhananya bahwa dasarnya bahwa kita ini sebisa mungkin menjadi kesatria. Bagaimana sosok dan siapa sinatria itu, kesatria itu, bahwa yang kita lakukan tidak sama sekali hanya untuk saat ini, bahkan tidak hanya untuk perut kita kenyang saja, tidak hanya untuk dapat gaji harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan mungkin. Jadi fokus kita pada sumber daya manusia, karena hanya itu yang sangat bisa dan tidak akan pernah habis. Mineral dan sebagainya ada habisnya, Pak. Kalau manusianya bisa mati satu, tumbuh 1000, tetapi satu kesatria itu bisa memimpin ribuan pasukan. Tentu hadirnya kita semua kalau tidak dilandasi oleh jiwa sinatria yang melekat, semangat kesatria yang ada di dalam diri kita, tentu kita tidak akan bisa hadir. Baik hadir di rumah, menonton acara ini, mengapresiasi, menyaksikan pun yang ada di sini. Jadi manusianya kuncinya, begitu Pak. Teman-teman sekalian, barangkali ada yang bertanya, kok ada acara begini? Jadi acara ini tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi untuk narasumber dan juga peserta di sini semuanya menggunakan masker, dan saya harapkan untuk pemirsa yang melalui channel Sultan TV juga saya harapkan tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik, ini kan ada yang luar biasa nih, anak-anak muda, dengan Bu Lili. Bagaimana komentar Bu Lili mengenai betapa anak muda ini bahkan pemikirannya sudah sangat filosofis gitu. Pemikiran yang mendasar dan yang saya pikir itu bisa menumbuhkan sikap untuk tetap bersyukur, tidak mudah mengeluh. Karena filosofis pada akhirnya kita mengarahkan kepada ketuhanan gitu ya. Jadi udah nggak usah mikir ini mikir itu, karena kita adalah memang murni untuk kemaslahatan umat, kurang lebih seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga malu, saya juga suka malu karena saya masih suka mengeluh, yang gitu. Monggo, Bu Lili, barangkali komentarnya untuk anak muda ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan cukup baik itu sandang, pangan, papan. Karena pada intinya seperti tadi kita dengarkan ada Mas Adam, ada Mas Saiful, luar biasa ya, bahwa hal yang perlu dipikirkan sekali adalah kita ini bagaimana caranya menjaga semuanya ya, menjaga baik lingkungan, dan juga lingkungan ini tidak hanya terdiri dari alamnya saja, tapi juga orang-orangnya, itulah yang menjadi satu harmoni ya. Tadi inspirasi yang disampaikan oleh Mas Adam maupun Mas Saiful tujuannya satu, itu mendidik bagaimana pemuda yang katanya generasi milenial ini mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan. Dan tantangan kehidupan itu mungkin setiap masa tidak sama, tapi yang luar biasa adalah baik dari para milenial ini pemikirannya, tidak hanya pemikirannya tapi sudah diimplementasikan. Dan implementasi ini tentu saja sangat sulit karena budaya tani di kalangan milenial itu bukan sesuatu yang sifatnya tren, sehingga melawan arus. Maka ini yang perlu kita acungkan jempol. Mengapa budaya tani ini tidak tren begitu? Karena dengan perkembangan revolusi industri 4.0, maka hampir sebagian atau lebih besar dari, mungkin nggak cuma di Indonesia, tapi secara global
semua tertarik pada digitalisasi informasi itu tadi. Itu mengambil banyak sekali energi kita untuk turun ke sana, untuk eksplorasi ke sana. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tadi penyediaan lumbung pangan dan sebagainya, ini sedikit memang jadi semacam yang kedua setelah teknologi informasi ini. Nah, dengan kesadaran para milenial ini sungguh luar biasa, membangkitkan lagi semacam semangat. Pertama semangat, motivasi. Yang ketiga adalah sistem untuk mendukung pangan nasional atau pangan global itu sendiri sebetulnya. Tapi juga adanya kesadaran atau reflektif bagaimana kita ini manusia, khususnya di Indonesia ini, kembali pada identitas, itu saya lihat ya. Kalau dari caranya menyampaikannya, seperti Sinatria mau jadi satria begitu. Jadi identitas inilah yang penting karena pangan itu adalah sesuatu yang hakiki bagi manusia. Tanpa pangan ya kita nggak bisa hidup begitu ya. Nah, ini yang kita harus switch sedikit gitu. Jadi kita sekarang dengan adanya pandemi ini semacam suatu ada suatu klimaks begitu ya. Kita harus memikirkan juga kembali bahwa masalah pangan ini ya, jadi menjadi petani adalah yang saat ini ketika pandemi malah menjadi sesuatu yang bisa menggerakkan perekonomian. Ya, jadi kembali lagi kita jadi ingat makanan sehat dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi tinjauan kebudayaan, pangan itu sendiri adalah identitas itu sendiri, identitas yang namanya kebudayaan. Karena pangan itu ada sejak manusia dilahirkan dan bagaimana dia mencari, mengembangkan, tergantung pada pangan itu adalah sistem budaya itu sendiri. Maka itu satu lingkaran ya. Jadi kalau berkaitan dengan itu juga selain sebagai dosen, saya mengembangkan yang namanya slow food itu. Jadi slow food itu adalah gerakan untuk kembali ke akar budaya pangannya. Jadi bukan slow ya, tapi slow. Slow itu sesuatu yang nyaman ya, zona nyaman untuk pangan itu, sehingga kita bisa menghargai makanan nasional, karakternya ada, dan itu yang bisa mengangkat harkat kita sebagai bangsa. Baik, Bu Lili, saya pikir tahan dulu nih. Kayaknya Bu Lili udah punya celengan banyak banget ini, dan kita tunggu. Makanya nanti teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah, siapkan kertas, siapkan pertanyaan, karena teman-teman bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber. Nah, rasanya juga suara ini jangan terbatas ada di lingkungan yang kecil, harus disebarluaskan, diviralkan. Nah, ini bagaimana nih, Kang Arul? Tanggung jawabnya Kang Arul nih kayaknya nih, bagaimana memviralkan energi positif ini kepada masyarakat, dan bagaimana kemudian strategi mengemas pesan, Kang, bagaimana mengemas pesan yang luar biasa ini yang sangat filosofis untuk anak-anak muda itu juga mau dengar gitu. Soalnya kalau yang tadi saya bilang ini omongan tua sebenarnya, omongan tua karena sudah sangat filosofis, dan untuk yang muda-muda kayaknya nggak banget gitu. Nah, ini bagaimana nih Kang Arul menyikapi ini dengan pemanfaatan media yang ada, bagaimana mengemas itu sehingga informasi yang luar biasa ini bisa disebarluaskan, dan katakanlah kalau bisa efektivitas komunikasinya benar-benar mendarah daging sampai ke hati gitu, Kang. Betul. Terima kasih Pak Pito. Saya langsung aja cerita soal sebenarnya sebuah produk pangan, kemudian produk pertanian yang lain itu sebenarnya kan lebih cenderung berhenti pada hal-hal menghasilkan komoditas saja gitu kan dulu. Nah, dan kadang sebelum contohlah beras itu matang gitu kan, atau panen, itu sudah dibeli oleh orang gitu kan. Jadi itu menyebabkan harga yang cukup jatuh. Nah, ketika kita berbicara soal media yang sudah sangat luar biasa sekarang, internet sudah muncul, orang muda juga sudah mulai main di sana. Kemudian ada beberapa kebijakan juga
kayak di Denpam Kerawang, Kementerian Pertanian itu sudah mulai masuk digital marketing, sehingga sekarang sudah mainnya packaging dan storytelling, gitu kan? Karena persoalannya saya yakin secara kuantitas dan secara kualitas pangan kita, hasil produk-produk pertanian kita tidak akan kalah sama orang lain. Cuma kan masalah storytellingnya saja. Ketika storytellingnya adalah gado-gado, harganya cuma 10.000. Tapi ketika storytelling ada mix fruit tambah apa gitu kan, kaca, jadi pakai bahasa Inggris, jatuhnya jadi 70.000 gitu kan. Itu jadi persoalan storytelling gitu kan. Dan saya melihat kekuatan media sosial adalah kekuatan yang sangat luar biasa gitu kan. Kekuatan yang memang mendelivery tanpa batas, tanpa batasan usia, kemudian ceruk pasarnya juga sangat luar biasa. Dan kecenderungan kita adalah kecenderungan masyarakat lisan kan, masyarakat yang seneng ngomong, seneng selfie gitu kan, padahal kopinya itu biasa. Tapi ketika contoh Pak Pito kan motret selfie dengan alam yang sangat natural di belakang, orang melihat gue mau ke kopi ke sana. Jadi secara sederhana saya mengatakan di era digital memang saya melihat banyak generasi muda yang sudah mulai masuk ke sana. Jadi bertaninya itu tidak lagi di tanah, tapi di media sosial. Ya, jadi sekarang yang paling penting adalah bagaimana komunikasi pemasaran dan storytellingnya sih di media sosial. Itu aja. Sebentar. Jadi kata kuncinya barangkali informasi kekinian dengan upaya-upaya untuk kemampuan meningkatkan kompetensi orang-orang yang bermain di media. Tidak cuma sekedar lebay.com barangkali ya. Yaitu kemarin saya bilang itu, ibu-ibu ganti lipstik selfie, ganti kerudung selfie. Cobalah dialihkan gitu ya, dialihkan ke dengan latar belakang misalnya itu tadi pertanian, atau dengan latar belakang bagaimana mengolah pangan yang asik kayak gitu. Sebelum ke yang lain lagi, saya ingin juga ke Kang Adam nih. Kan pasti untuk menjadi sosok seperti ini kan tidak mudah. Apa kira-kira kendala untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman milenial, anak muda, dan mungkin juga yang tua-tua nih, terhadap keyakinan itu, filosofi yang Mas Adam yang Mas Adam pegang? Sebetulnya memang tidak terbatas pada generasi muda juga, Pak, dan generasi tua, bahkan kepada siapapun pemirsa yang sedang menyaksikan ini tayangan pun, pesan itu harus sampai bahwa manusia itu pada dasarnya nggak bisa hidup kalau nggak makan. Sesederhana itu. Cuma untuk menjadi sebuah makanan yang ada di piring, dia melalui proses apa saja, mulai dari lahannya dulu, kemudian menanamnya, kemudian merawatnya, setelah itu distribusi ke pasar, setelah ke pasar terjadi jual beli, kemudian bisa sampai ke rumah. Itu berapa panjang? Kembalikan lagi, apakah kita bisa bersyukur ketika menjalani proses itu? Dan tentunya tidak mudah, sama sekali tidak mudah, tapi sederhana. Kayak cewek lah, susah memahaminya, Pak. Ya, sesederhana itu. Saya raguin ya. Memahaminya susah, sederhana begitu. Dan selebihnya memang apa yang kami kerjakan pun kembali kepada hal-hal yang sederhana, mengajak semua yang merasakan betapa mahalnya ketika kita memesan menu di fast food, ketika item itu berlabelkan organik, dia akan jadi mahal. Sesuai kata tadi Kang Arul bilang, bagaimana branding, bagaimana storytelling. Yang padahal namanya organik itu tidak beda dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang sebelumnya, petani-petani sebelum yang mengejar komersialisasi, kapitalisasi, industrialisasi dari pangan. Semua dikerjakan tanpa bahan ini dan itu, tapi jadinya kan mahal. Nah, kalau sudah kepentok di situ, orang akan mencari tahu sendiri. Oh, ternyata simple.
untuk sebuah makanan sehat itu nggak sulit, panjang mungkin, cuma kembali lagi kepada manusianya dan kembali lagi kepada media-media seperti Sultan TV seperti ini. Saya sangat berterima kasih bisa memberikan kesempatan agar bisa menyampaikan pesan. Begitu. Baik, jadi komunikasi antar generasi saya pikir juga menjadi hal yang juga berpengaruh nyata terhadap perubahan perilaku mengkonsumsi pangan. Nah, terkait dengan itu barangkali Kang Asep, sampai Kang Asep teh jadi begini ya, dulu teh orang tuanya ngajirnya bagaimana sih? Atau barangkali karena mungkin di lingkungan keluarga kecil belum cukup mendapat support katakanlah, terus jadi Kang Asep terus gerilyawan kemana-mana, punya banyak temen gitu. Jadi sejauh mana sesungguhnya peran orang tua dan peran lingkungan, pertemanan katakanlah dalam membentuk sosok si Akang ini? Ya, jadi ada yang unik sebetulnya. Di antaranya ketika secara pribadi memutuskan sebuah seperti keputusan yang besar dan dahsyat. Saya bilang ke nenek dulu, Nek, saya mau bertani. Lamun cek Sunda nama, nah jadi tani. Saya jawabnya gampang. Kan saya turunan petani. Oh heehnya. Oke. Nenek dulu, karena mungkin kita semua pernah mengalami bahwa ketika libur sekolah berkunjung ke rumah nenek, kakek, saudara jauh, kemana? Ke kebun, ke kampung-kampung, ke tempat asal kita berada, ke tumpah darah kita. Jadi sampai saat ini alhamdulillah sudah punya buntut 2 Pak, gitu, sejodoh. Dan saya yakin itu yang menjadi motivasi pertama bahwa ketika saya bayi pertama saya berumur pada tingkat konsumsi setelah ASI, ya kan kita belajar. Oh, ada istilah empati. Maka saya baca, saya lihat di internet, tanya-tanya gitu kan. Oh, akhirnya saya memutuskan, oh ada satu poin. Kalau sekarang mungkin bahasanya edamame. Gitu. Nah, kedelai gitu. Jadi dari situ, jadi dasarnya karena kesadaran, kebutuhan, kesananya memang harus ada tanda kutip pemaksaan. Karena kalau kita tidak dipaksa untuk memahami, menyadari, atau bahkan termasuk kemarin-kemarin kita masih dipaksa untuk diam di rumah, gitu kan? Ya itu kan salah satu cara. Nah, balik lagi ke tadi bertani edamame. Dari situ, maka setelah menikah saya meniatkan bahwa kalaupun dari 100% yang saya konsumsi itu biasa dibeli dari warung, dari pasar atau supermarket, minimal dari mulai 5%, 10%, 15%, ya semoga nanti 100% bahwa yang khususnya yang saya konsumsi adalah yang saya tanam atau yang keluarga kami tanam, atau minimal kita konsumsi dari apa yang ada di lingkungan kita. Paling tidak berarti itu yang layak untuk kita konsumsi. Mudah gitu. Paribasa upami di Sunda mah aya bahasa mulangan apa mulangkeun gitunya. Ada yang panen ini, ada yang ingin, padahal udah pasti tuh dia yang panen itu pasti berbagi kepada tetangga terdekat, itu udah pasti. Tapi ketika ada keinginan yang tidak bisa menunggu, biasanya kan panen misalnya sampai zuhur atau sampai asar gitu kan. Nah, pada jam 9 udah pengen itu ubi sama singkong. Ada bahasa, "Mang mulangkeun deh 2.000-an." 2.000 teh bisa setengah karung, Pak. Padahal bukan nilai 2.000-nya. Kalau si petani sebetulnya 2.000 ya udah oke, tapi rasa tadi gitu kan. Kalau bahasa dia juga mungkin bisa beli singkong ubi dimanapun, tapi ketika dia ingin singkong yang kita tanam, berarti ada rasa yang dimunculkan oleh entah si petaninya atau si komoditas itu sendiri. Nah, jadi dari apa yang memang saya alami, saya lakukan, ada 3 kata kunci nih, Pak Eko.
juga tadi menyimak apa yang disampaikan Mbak Lili gitu kan, identitas. Jadi 3 kunci yang mungkin nanti bisa disebut filosofi lagi juga boleh, tapi sederhana sebetulnya. Jadi kita ada di fase pertaubatan saat ini. Fase berikutnya adalah pengobatan, dan yang ketiga adalah penobatan. Tobat, obat, dan nobat. Gitu. Jadi salah satu yang dilakukan Sinatria Foundation bersama teman-teman di beberapa wilayah sebetulnya juga sama seperti yang dilakukan kelompok atau komunitas atau organisasi lain. Di antaranya yang rada besar itu ya tanam pohon gitu, tanam pohon dan donor darah. Jadi kenapa tanam pohon? Ya kita akui saja gitu, kita sadari, kita taubat gitu. Kita belum tanam pohon, kita sudah di rumah kita sudah ada berbagai bahan yang dari pohon itu sendiri. Bahkan kita hampir lupa gitu kan, dan sering lupa berterima kasih pada yang sudah tumpah darah lalu gitu, para pahlawan. Maka donor darah itu, kemudian kita harus berusaha untuk mengobati. Jadi cara mengobati kita, kalau sebelumnya kita hidup untuk kemudian bertahan, kalau sekarang kan kita bertahan untuk hidup gitu. Tahan dulu di rumah, tahan dulu di kantor, tahan dulu supaya hidup. Kalau dulu kita kerja buat apa? Ujungnya sederhana, buat makan. Kalau yang udah punya keluarga, buat makan anak dan istri. Bertahan kan itu tujuannya, berbagai profesi itu gitu kan. Maka semoga gitu kan, apa yang memang terlewati saat ini dan mungkin masih berjalan perlahan, kita bisa saling mengobati rasa kita pada sesama manusia, kemudian rasa kita pada alam gitu kan. Ya terlebih kita sebagai makhluk yang diciptakan, maka ya kita juga harus ujungnya setelah tadi taubat, kita mengobati diri kita. Dan mungkin kalau susah, Pak bantuin obatin saya, ketika misalkan saya nggak bisa gitu kan, ya boleh gitu. Ujungnya dinobatkan, kita nih akan jadi apa, seperti apa, seperti itu Pak. Jadi Sinatria tuh 3 itu Pak. Siap. Tobat, obat, nobat ya. Luar biasa ini. Cuma kayak kalau di Litbang itu, kalau peneliti kan beda ya sama petani. Dan ini juga saya asumsikan bahwa ini anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang keren dengan bicara mengenai filosofis itu, tapi kemudian harus tersampaikan secara mudah nih. Nah Kang Arul nih, balik lagi ke Kang Arul nih yang punya tanggung jawab nih, karena Kang Arul itu termasuk, jadi pemirsa yang di rumah dan teman-teman di sini, Kang Arul ini kalau saya sih berkawannya pakai Facebook gitu ya, dan termasuk yang paling sering itu tuh paling sering mengupload, mengunggah berbagai kegiatan beliau yang saya yakin juga bagus. Karena pernah Kang saya baca itu yang kata Kang Arul kan bilang, ayo atuh siapa yang mau promo sini saya bantu kan gitu. Dan itu luar biasa gitu. Dan bagaimana kemudian Kang Arul yang sudah membuka diri untuk membantu teman-teman ini, termasuk yang di sini barangkali UMKM maupun yang ada di rumah nih, boleh juga nanti bertanya ke Kang Arul. Dan untuk yang saat ini ada yang perlu saya tanyakan, Kang Arul ini ribet nih urusannya. Saya sendiri malah jadinya sedih gitu. Sedih bukannya apa-apa, jadi rada-rada nggak ngerti gitu saya mah. Nah, bagaimana nih Kang Arul strateginya untuk menerjemahkan bahasa yang sebegitu tingginya ke bahasa yang membumi? Karena pada dasarnya teman-teman kan jadi males gitu ya. Kayak tadi misalnya dicontohkan, so simple sebenarnya. Simple. Tapi karena barangkali mengemas pesannya kurang gitu ya. Jadi nggak sampai. Nah Kang Arul gimana nih strateginya? Kalau saya sih bicara pengalaman dulu ya Mas Vito ya, karena selama ini kan dipercaya pemerintah untuk menangani humas-humas di lembaga pemerintahan dan kementerian.
sambil jalan itu saya melihat ini ada masalah nih, masalah marketing gitu kan. Kenapa kita punya kualitas, kita punya kuantitas tapi tidak bisa di-delivery dengan baik gitu kan. Akhirnya saya dengan berserta teman-teman di sedaun.id itu kita ngajarin UMKM melakukan pemasaran digital gitu kan secara gratis gitu kan. Begini loh caranya untuk masuk ke dalam dunia digital. Karena persoalannya adalah sebagus apapun produk, sebanyak apapun produk, kalau tidak dikomunikasikan orang nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu ternyata ada durian yang isinya itu warnanya itu ungu gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi ketika kita komunikasikan dan cerita di media sosial, dan seringkali cerita itu adalah cerita yang tidak sadar. Ketika kita menemukan makanan yang menarik, kita naikin di media sosial, dan bahkan media sosial juga bisa menyebabkan sebuah harga produk itu menjadi melambung luar biasa. Contoh ketika COVID itu masuk, kita akan berbicara soal empon-empon, soal harga jahe gitu kan. Dan sepengetahuan saya di Jabodetabek itu sebelum ada COVID yang jualan jahe, susu jahe itu sedikit. Giliran ada COVID, cerita di media sosial bahwa empon-empon bagus, jahe juga bisa bagus, akhirnya muncul gitu kan. Artinya tinggal storytelling saja gitu kan, tinggal storytelling saja. Seperti di dekat acara kita syuting ini, itu kan ada salah satu kafe yang ada di bukit di atas itu kan storytelling. Kalau kita cuma mikir ngopi 9.000 harus pergi naik ke atas buat apa gitu, tapi kan ternyata kan di delivery story-nya dengan baik, bahwa ini tempatnya bagus, instagramable bagus dan segala macam. Jadi saya pikir yang paling penting adalah sangat luar biasa sekarang peran orang-orang muda, peran anak-anak yang memang main di media sosial, dan saya pikir udah saatnya sih petani dan siapapun itu untuk main digital pemasaran gitu. Siap. Saya jadi keingetan nih Kang. Kalau film-film bule ini kan biasanya suka ada yang baca buku, baca cerita. Barangkali itu juga bagian dari upaya untuk bagaimana si anak-anak ini mampu bercerita mengenai pengalamannya. Siap. Baik. Kita tahan dulu nih. Siap. Karena udah makin panas nih. Karena ternyata teman-teman di sana yang melihat kita secara streaming sudah banyak pertanyaan ya. Jadi sekali lagi tahan dulu, juga yang ada di rumah tolong jangan pindahkan channelnya dulu, karena berikut ini akan banyak lagi cerita-cerita hal-hal yang menarik dan untuk pancingan. Hari ini saya juga sudah dapat satu produk dan saya tidak mau bocorkan. Ini akan dibuka setelah break sebentar, dan utamanya nih untuk bapak-bapaknya nih harus tahu nih produk ini ya. Jadi sekali lagi tetap di channel TV untuk selanjutnya. Kita break sejenak. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat, bukanya pakai
pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur, seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Oke, selamat bergabung lagi di Sultan TV dan juga dengan pembicara-pembicara yang hebat. Tadi saya sudah sempat memperlihatkan barang berharga ini, nanti biarkan yang punya produk nih yang ngasih tahu nih. Jadi teman-teman tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, barangkali bisa untuk yang mana dulu nih? Untuk yang
Siap. Oh, dari teman dari mana Mas? Silakan disebutkan nama dan kemudian latar belakangnya barangkali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dian dari salah satu UMKM binaan FKDB, yaitu di produsen tempe. Saya ingin menanyakan, di tengah pandemi seperti ini, bagaimana UMKM di Indonesia itu bisa tetap bertahan atau survive gitu, Pak? Bu. Oke, ketangkap ya. Ini siapa nih yang mau jawab duluan nih? Apa dari aspek diversifikasi produk atau dari aspek medsosnya dulu? Tapi saya pikir Kang Arul dulu deh. Siap. Ya memang di depan itu untuk tempat bertanya. Siap. Terima kasih Kang. Ini menjadi persoalan ya, bahwa UMKM itu sebenarnya menurut data teman-teman dalam digital marketing itu salah satu yang bertahan adalah UMKM, bukan perusahaan-perusahaan besar, retail besar yang punya produk punya tempat gitu, seperti di mall ataupun ruko-ruko gitu. Karena persoalannya adalah marketplace dan salurannya kan sudah terlalu banyak nih gitu kan. Dan ketika kita main media sosial kan ada algoritmanya. Makanya algoritmanya itu memang salah satu sebagai contoh seperti ini, bahwa jangan pernah jualan di hari Minggu. Jadi kalau seandainya nanti mau jualan produk ya Kang ya, jangan pernah jualan di hari Minggu gitu. Kenapa gitu kan? Bagi orang lain ini kan media sosial gitu, tapi algoritma seorang digital marketer itu akan berpikir bahwa hari Minggu itu adalah hari semua orang itu akan mengangkat dirinya sendiri sedang liburan sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama istrinya, sama istri tetangga atau dengan orang lain gitu kan. Jadi kenapa Pak Vito? Enggak, itu ada istri tetangga di bawah-bawah. Jadi kayak algoritma sederhana seperti itu. Jadi bayangin kalau seandainya pemakai Instagram contohnya itu ada lebih daripada 180 juta akun. Di hari Minggu semuanya lagi naikin tentang liburan keluarga mereka, tiba-tiba kita jualan, ayo di order diskon 50% kopi dari kita gitu kan. Orang akan tersisih di hari Minggu itu gitu. Jadi memang ada waktunya gitu kan, ada saatnya gitu kan, untuk salah satu algoritmanya seperti itu gitu kan. Jadi termasuk juga kalau seandainya pertanyaan dari disampaikan oleh ininya kan dari Alvina dari YouTube nih gitu kan, bagaimana menjadikan new normal sebagai titik balik kebangkitan pertanian. Bagi saya sih sebenarnya titik balik lebih pada after produknya itu gitu kan, after produksi pertanian gitu kan. Karena persoalannya adalah dari YouTube juga, dari media sosial juga, siapapun sekarang bisa bertani, siapapun bisa punya hidroponik di rumah, nggak tahu caranya bisa belajar di situ. Nah, ketika kita main media sosial seperti tadi pertanyaan pertama itu, yang penting adalah kita bermain, salah satunya adalah kemasan tidak menjadi penting sekarang. Ya, dulu orang berkata bahwa kemasan penting, tapi yang paling penting adalah sebuah cerita gitu kan. Sebuah cerita, bagaimana sebuah produk itu diceritakan di media sosial, bagaimana waktu untuk mengunggahnya, bagaimana penggunaan hashtag gitu kan. Sebagai contoh, seandainya ini satu tips terakhir lah yang saya kasih. Karena kalau dibuka semuanya nanti guru silatnya kalah gitu kan. Jadi salah satu contohnya adalah di Instagram itu kita hanya bermain di 2 baris. Coba buka Instagram, kalau seandainya buka di handphone, kemudian di sebelah kanan itu pasti ada kolom home kan, icon home, rumah. Ketika kita klik, apapun ceritanya itu hanya 2 baris. Jadi kalau seandainya 2 baris itu kita tulis dengan ayo beli produk saya diskon 50%, orang nggak mau buka Instagram kita karena ini jualan, ini jualan, ini jualan. Maka yang paling penting adalah storytellingnya dulu, cerita soal kopi, sejarah kopi, bagaimana kopi itu ditanam, baru ketika orang klik dia tahu bahwa ini dijual dengan harga yang 50%. Hal-hal sederhana itu yang ini yang lagi saya kembangin sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar soal UMKM gratis di digital, buka aja sedaun.id. Nanti kita kasih pelatihan secara gratis gitu kan, bagaimana pemasaran, komunikasi pemasaran after produk itu di media sosial gitu. Dan saya yakin itu sangat luar biasa sih. Dan betul tadi saya ulangi lagi, data teman-teman di digital marketing itu malah UMKM itu lebih banyak bertahan di media sosial dibandingkan mereka
retail-retail besar yang punya toko, punya ruko, mau punya mall segala macam. Thank you. Ya. Jadi rasanya memang ada hikmahnya juga tentang corona ya. Iya. Jadi yang tadinya semua ke arah supermarket dan lain sebagainya sudah mulai mengarah kepada yang pemasaran secara digital. Karena nyarinya gampang segala macam gitu. Tapi saya pikir ini juga ujian, saya pikir. Karena ada beberapa pengalaman juga, barangkali juga teman-teman yang ada di mana, yang ada di rumah, pemirsa TV, seringkali ada kecewa dengan katakanlah produk yang kemudian dibeli. Kalau di media kan cakep-cakep tuh, karena fotonya dibikin sedemikian rupa dan lain sebagainya, sehingga kesannya tuh enak bener kan gitu. Tapi begitu datang ternyata kadang-kadang yang keras lah, yang gosong lah, yang keasinan lah, yang lain sebagainya. Saya pikir ini juga melalui media ini mungkin kita juga mengkampanyekan bahwa please jujur dengan media gitu ya. Jadi kalau katakanlah soal baju misalnya, baju juga harus detail. Bahannya apa, ketebalannya berapa, dan lain sebagainya. Tentang ukuran juga modelnya, ukuran sentimeternya kalau menurut saya juga harus disampaikan, karena bisa saja tuh teman-teman beli baju ternyata kegedean, padahal udah S. Saya tuh milih S Bu, baju, tapi ternyata begitu datang, kok kegedean juga gitu. Jadi menurut saya kejujuran di media itu juga penting. Nah terkait ini, tadi yang terkait dengan tempe, rasanya juga ada strategi untuk ibu kita ini. Bagaimana strategi supaya itu juga jangan macet deh gitu. Apalagi kan produk-produk pertanian termasuk yang perishable, gampang rusak kan gitu. Makin panjang rantai fasenya, rantai pemasarannya, potensi rusaknya makin besar. Dan ini saya lihat karena hari ini juga sekali lagi nanti boleh juga Bu diceritakan setelah ini. Ini apa sesungguhnya? Soalnya Kang Aru juga harus tahu nih. Jadi yang bapak-bapaknya juga harus tahu nih soal produk ini. Jadi bagaimana sesungguhnya Ibu untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu? Berkaitan dengan UMKM ya, usaha kecil, namanya juga usaha kecil. Cita-cita tapi harus tinggi ya, betul ya. Jadi UMKM ini dengan adanya pandemi sebetulnya masa yang cukup strategis. Karena yang tadinya punya usaha yang bukan UMKM, hanya hobi saja, misalnya tadinya itu hobinya memasak. Tapi begitu ada pandemi dan kesibukannya berkurang, mungkin juga yang dari sektor yang informal yang formal tiba-tiba juga tidak jalan, maka akhirnya beralih ke UMKM. Yang tadinya suka cuman buat sambal di rumah, buat suami, buat keluarga, tiba-tiba oh kita kemas aja sambal uleknya ini jadi dalam kemasan lalu ditawarkan. Jadi sebetulnya UMKM ini sesuatu yang natural sekali begitu ya. Hanya karena pandemi ini kan semua berlomba-lomba jadinya. Di satu sisi masyarakat kita sedang switch gitu. Jadi perlu waktu untuk merespon hal-hal yang baru. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi media sosial itu merupakan celah yang paling penting begitu ya. Karena dengan caranya media sosial itu mengangkat hal-hal yang baik yang biasa maupun yang tidak biasa, maka budaya UMKM ini terangkat ya. Dan akhirnya yang tadinya di rumah pingin makan sambal, lihat-lihat ke Instagram, oh ada sambal roa. Wah kalau saya ke Sulawesi Utara jauh sekali. Tapi dengan adanya sambal roa dijual melalui baik itu di Instagram ada, kemudian di seperti Tokopedia ada, harganya juga terjangkau, maka lebih baik kita pesan. Nah, artinya untuk UMKM ada dua hal yang penting. Produknya ya harus ada. Ada UMKM tapi nggak ada produknya, yaitu artinya tidak dia kuasai produknya itu. Nah itu yang agak sulit karena kalau kita dari akarnya kita memang jualan sambal, ya cabenya kita tahu aksesnya, lalu bagaimana bumbu-bumbunya. Tapi ada juga UMKM yang kedua sifatnya yang mengemas. Artinya mungkin dari satu kelurahan itu bikin sambal semua. Nah kita bagian kemasnya saja. Karena mungkin yang ibu-ibu bikin sambal itu nggak tahu mengemasnya. Maka ada UMKM yang tujuannya hanyalah membantu ya. Ini yang dari sekian banyaknya kelurahan bikin sambal, kita bikin produknya macam-macam. Ada sambal ulek Bu Ati, ada sambal ulek
aksi namanya lain-lain ya. Nah, ada Bu Ati, Bu Lili dan segala macam itu ya, dikasih nama-nama yang berbeda dengan juga dengan rasa dan memang berbeda begitu ya. Nah, ini sebetulnya diversifikasi produk ini juga. Jadi UMKM belum tentu selalu membuat lalu langsung menjual, tapi bisa juga dia mengelola. Itu yang kedua. Nah, ada juga UMKM yang hanya pemasaran saja. Itu juga ada. Jadi UMKM itu nggak selalu kita industri rumahan terus dijual. Nah, ini yang sangat menarik. Kalau pada sisi di mana dia hanya mengelola dan kemudian membranding begitu. Itu juga diperlukan. Ya, hanya untuk tingkatnya UMKM yang seperti ini memang sangat penting. Dia fasilitator sifatnya begitu ya. Dia memberikan banyak hal yang berguna untuk bisa dikembangkan. Nah, di negara-negara maju banyak juga UMKM yang sifatnya seperti ini begitu. Jadi dia seperti grocery ya. Dia itu masukkan kemudian kemas dan kemudian branding, kemudian naik ke atas. Maka ada 3 tadi. Hanya yang untuk bagian bagaimana dia membranding dan mengemasnya perlu ada kejujuran juga kepada yang menyerahkan itu tadi. Misalnya emping tapi kalau sudah di bumbu barbeque lain dong harganya dengan emping yang biasa, yang generik. Nah, ini perlu ada kejujuran, keterbukaan dan sebagainya, tapi itu merupakan mata rantai dari industri pangan. Dan saya pikir nantinya mudah-mudahan ada yang di tengah-tengah itu gitu ya, menjembatani. Kalau dikaitkan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Tito tadi mengenai kopi itu, kebetulan Slow Food itu membina ada sahabat UMKM. Beliau itu dari Ungaran, membuat kopi namanya kopi rempah majun. Ya. Kopi rempah majun ini tadinya kopi yang ditaruh di plastik, betul-betul plastik bening, dan ditulis kopi majun dengan cara print kopi majun yang kecil-kecil digunting, dimasukkan di dalam plastik kopinya tadi. Jadi kopinya kalau lagi tertutup kertasnya itu nggak kelihatan kopi ini kopi apa, begitu kita begini kan baru ada kopinya begitu ya. Karena diskusi menemui kita dengan Slow Food, kebetulan lagi ada silaturahmi, mohon dibantu bagaimana caranya ini bisa jalan. Lalu Slow Food berdiskusi, ini bagusnya supaya lebih kelihatan kopinya di luar ya, dan kemasannya mungkin bisa lebih baik lagi. Harganya murah sekali kopi rempah ini, tapi kopi rempah ini terdiri dari kopinya sendiri mungkin sekitar 50%. Lalu ada rempah-rempah yang pandan kering, lalu adas, lalu cengkeh, macam-macam itu di dalamnya ya. Sehingga kalau diminum ya berkhasiat sekali. Saya pernah mencoba kopi ini, kalau kopi ini diminum pagi itu sampai sore nggak capek. Tapi mungkin bukan buat perempuan ya. Ini soalnya jadinya strong ya, kuat. Kita jadi Wah Mas Arul udah mulai. Nah ini cerita yang menarik bahwa UMKM itu juga memang perlu membuka diri. Tadi dia kan dari yang tadinya sederhana hanya jualan plastikan begitu, memang UMKM ya perlu membuka diri, bertemu dengan berbagai stakeholder gitu, terus kemudian bagaimana ketemu lagi dengan ahli-ahli yang memang bisa mengemas begitu ya, sehingga ya, hasil yang terakhir ya seperti inilah kopi rempah majun itu. Kita coba brand, lalu kemudian harganya kita hitung-hitung beda cuma Rp300 dengan kemasan itu. Maka kalau yang tadinya harganya 7.500, maka dengan harga 7.800 itu terdiri dari 3 ya, isinya nantinya 3 itu cukup, artinya sangat bersaing dengan yang kopi-kopi di luar seperti Starbucks dan sebagainya begitu. Jadi ini tantangan bersama, tapi kita harus saling, ini namanya gotong royong ya. Yang tadinya dari seperti Mas
Arul ini juga sangat membantu sekali, itu bisa menjadi semacam terasnya gitu. Sementara yang di dalamnya itu UMKM yang di dalamnya itu yang di dapurnya. Tapi ada ruang tamu nih gitu. Ada ruang tamu UMKM Indonesia itu di mana? Ya dia belum sampai ke teras dijual. Tapi di dalam itu adalah bentuk gotong royongnya itu. Bagaimana mata rantai itu bisa diurai. Ada yang cuma bisa bikin sambelnya, ya jangan dipaksa dia bikin flyer atau apa yang tingkatnya udah nggak sampai. Ya mungkin ya sambel ya sambel aja. Nanti bagaimana itu diraih untuk bisa lebih menjangkau semua. Ya, jadi itu semesta saja itu, seperti satu rumah begini. Baik, saya jadi keingetan nih di teman-teman saya di JRKI, Jaringan Radio Komunitas. Waktu itu saya juga banyak jalan-jalan ke daerah Magelang. Memang harus ada orang-orang yang menjadi jembatan. Jadi mana meningkatkan nilai produk masyarakat untuk kemudian bisa diangkat menjadi harganya lebih mahal. Karena kadang-kadang juga mungkin dalam perspektif budaya orang mau ngasih mahal kan mikir dulu gitu. Padahal kalau dipikir-pikir tenaga yang digunakan untuk mengeluarkan produk itu kan udah begitu jelimetnya dan lamanya gitu. Jadi harga yang untuk hari-hari memproduksi itu tuh kayak nggak dihitung. Kan seperti itu. Jadi pada saat menjual ya sudah, yang penting bahan bakunya berapa, kemudian ada keuntungan sedikit, pokoknya udah kejual. Dan dari bantuan teman-teman yang di situ akhirnya kan nilai jadi naik. Nah nanti kemudian hasil katakanlah selisih keuntungannya bisa dibagi lagi, jadi surprise itu. Jadi masyarakatnya surprise karena merasa sudah menjual, tapi ya sudah kan clear kan gitu, tapi karena ada keuntungan yang berlebih. Dan teman-teman, saya punya teman semuanya baik-baik, termasuk yang di sini, tentunya termasuk yang pemirsa di rumah. Jadi bahwa ya ayo kita bantu mereka-mereka yang kurang berdaya di dalam hal pemasaran. Dengan kemampuan yang ada di kita, mari kita edukasi, mari kita jadi jembatan untuk bisa meningkatkan nilai dari produk-produk mereka. Baik, ini dari Kang Banyu, ini dari potensi petani luar biasa tapi muda belum tertarik. Wow, ini yang harus dijawab nih. Ini terus kemudian ada lagi nih, adakah program kementerian untuk anak muda? Banyak. Jadi kalau saya nggak mau ngerinci satu-satu, pokoknya buka aja dah. Saya biar mau nonton kanalnya di Kementerian Pertanian, karena pertanian juga ada TV Tani, kemudian setiap katakanlah eselon 1, Litbang, SDM dan lain sebagainya, mereka juga sudah mempublish program-programnya. Jadi sekali lagi supaya teman-teman juga bisa membuka yang lain juga, jangan cuma makanya saya nggak mau jawab di sini. Yang jelas bahwa Kementerian Pertanian punya banyak program untuk anak muda, karena startup juga kita bina. Jadi Pak Menteri juga termasuk yang konsen dengan itu. Makanya kemudian sekarang ini juga kemasan acara, kalau lihat di kanalnya TV Tani itu banyak tuh bercerita yang meng-hire anak-anak muda gitu, mahasiswa, terus kemudian startup banyak di sana. Nah kemudian kenapa kok nggak tertarik? Nah sekarang malah saya tanya nih, ini untuk teman-teman yang muda-muda ini yang punya pengalaman, kenapa sih tertarik? Supaya mereka kan juga bisa nyontoh lah gitu ya. Monggo dari Kang Asep dulu. Ya, tadi sebetulnya yang membuat tertarik memang ya harus mau dirinya itu ditarik gitu. Sekarang maaf sekali. Musuh hebat-hebatnya orang tua, nah mandi. Kalau anaknya tidak tertarik atau menarikan dirinya untuk mandi, susah. Tapi cerita kemarin itu, Siap. misalnya pertanian ya, mau itu ditarik dari atas, mau ditarik dari bawah, dari kiri, dari kanan, kuncinya adalah buatlah kita ditarik. Kita ini mau ditarik kemana? Kalau maaf gitu, masih ada pemuda yang belum lah, kalau bukan tidak tertarik, belum tertarik, relakanlah dirimu untuk tertarik dalam pertanian. Nanti, iya. Jadi ternyata salah satunya itu adalah nilai kepasrahan gitu. Kenapa kemarin kita harus diam di rumah? Atau kalau petani
tiap hari harus mau di kebun. Bahkan ketika misalkan ada yang mau hadir di acara ini ataupun pas nonton, Kang, saya lagi panen ini, saya pengen sebetulnya ke sana. Sudah ada ini di Sultan TV, saya bilang. Nah, termasuk salah satu yang membuat kita agar tertarik itu, Pak. Memang itu juga PR juga untuk sesama kita masih muda lah, gitu kan. Jadi bagaimana caranya di satu lahan pertanian itu ada saung, bahkan ada ekstrimnya ada tower internet, Pak. Karena mungkin sebagian masih ada yang belum terjangkau, masih ada yang tak sampai hilang. Mungkin nanti ada salah satu peserta yang bisa share gitu kan, bagaimana apalah kalau bahasa program banyak ya, tapi bagaimana bahasa satu tower, satu saung, satu lahan, satu tower itu bisa terwujud. Nah, nanti ada yang akan cerita sampai ke rumusan kalau manusianya itu petani, maka sistemnya itu adalah tatani. Ada modulasi atau waktunya, ada wulang tani. Sebetulnya ada di kita semua. Ada wulang tani, kalau bahasa dulu keren bahasanya kitab wulang tani. Sekarang mah jurnal atau e-book gitu kan atau apa. Ya kita harus mengupdate itu. Jadi biarkan diri kita tertarik atau ditarik, nanti akan kemana. Tidak, pertanian itu saya mungkin sedikit menegaskan tidak hanya milik orang desa, tidak hanya milik orang yang punya lahan, bahkan yang punya halaman sedikit, yang punya rooftop, yang punya kumpulan botol-botol bekas. Jadi biarkan dirimu tertarik pada apa yang memang nanti akan menarik sendiri. Kayak misalkan beberapa tertarik, akhirnya nasibnya jadi petani sayuran, ada petani buah, mau berkebun gitu. Buat kita tertarik, buat diri kita pasrah, nilai kepasrahan itu gitu. Ya kayak gitu sih. Buat tertarik ya begitu, mau 1000 program dari kementerian, mau 1 juta yang sudah ada di bawah, kalau tidak mau memasrahkan dirinya untuk ada di situ. Ya, jadi teman-teman sekalian ini siapkan diri Anda untuk bisa ditarik-tarik. Kuncinya di situ. Nah, ini sekarang dari Kang Adam nih, mangga. Yang terkait dengan tadi, kenapa sih nggak tertarik? Bagaimana supaya tertarik? Agar supaya tertarik, ya sebelum melakukan suatu kegiatan, intinya kaitannya dengan new normal juga ya, dan juga dengan pandemi karena memang momentumnya di sini. Dalam waktu new normal, pandemi, orang jadi banyak waktu bisa digunakan mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, kemudian beribadah yang tekun dan juga mencari cara lain untuk bekerja, mengisi waktu. Salah satunya bertani. Nah, kalau kami sendiri, basis kami di Kabupaten Sumedang. Bagaimana agar generasi muda tertarik dengan tani? Ya mungkin caranya seperti salah satu Kang Saiful tadi, 1 saung, 1 tower internet, 1 lahan pertanian. Cuma ada sisi lain, saya sendiri adalah orang yang tadinya kalau nyampe rumah, pekerjaan, orang-orang kantor itu saya lempar HP, saya buang. Saya ingin terputus dari itu, saya lari ke sawah. Nah, ini juga bisa jadi salah satu alternatif. Ketika mungkin masyarakat di perkotaan jenuh dengan itu, larilah ke kampung. Ada sawah, ada kebun yang gak ada sinyal. Di situ kehidupan pertanian dimulai. Dan juga bukan cuma bercocok tanam, kita melakukan ritual seremonial seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu. Nah, itu kan menjadi daya tarik juga. Ritualnya unik juga ya. Misalkan di Sumedang ini ada Ngalaksa, di mana itu sejarahnya kurang lebih
petani bersyukur kepada Dewi Sri Pohaci pada masa masyarakat animisme dulu, Hindu-Buddha. Nah itu kan ketika terus berjalan waktu hingga sekarang ritual tersebut masih diselenggarakan, cuma sesuai dengan nilai agama dan juga esensinya kita ambil. Selain itu ada aspek apa lagi yang muncul dari ritual yang terkait pertanian tadi? Pariwisata, timbullah agrowisata, kemudian bisa juga kita sebut sebagai wisata religi. Itu kan aspek penarik juga. Ternyata petani itu bukan cuma macul, bukan cuma nyebar bibit, bukan. Tapi ada doanya, ada nyanyi-nyanyiannya, ada musik-musikannya. Asiklah bertani itu, seperti itu. Kata kuncinya asik, dan saya pikir kita bakalan nggak cukup waktu ya Kang ya. Bahwa makin hari, makin siang, makin hot kayak ini. Makin banyak yang bisa kupas-kupas. Tapi saya pikir untuk teman-teman juga yang di rumah barangkali mau nutup pintu dulu atau mau nerima tamu dulu sebentar boleh, karena saat lagi kita akan break. Dan untuk teman-teman di sini juga silakan bersabar, nanti bisa juga secara informal berkomunikasi dengan narasumber. Jadi sekali lagi tetap di TV kita, ikuti terus bincang-bincang kita. Kita break sejenak. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup.
Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Oke, selamat bergabung kembali dengan kanal kita Sultan TV.
dan juga dengan narasumber-narasumber yang hebat. Rasanya nggak kerasa ya kalau kita ngobrol yang kemudian berorientasi kepada bagaimana mensejahterakan orang lain. Saya punya keyakinan juga, Kang, jadi bahwa nggak usah pusing yang lain-lain. Pada saat hidup kita memberikan manfaat, maka insya Allah pahala itu akan. Dan kemudian ada satu lagi nih, kalau kita sibuk membantu orang, Allah akan jauh lebih sibuk lagi membantu kita. Jadi nggak usah kepikirannya macam-macam dah kan gitu. Termasuk juga petani kemarin juga waktu di Banten saya sampaikan bahwa udah petani mah nggak usah kepikiran mau harga pupuk naik terus segala macam bodo amat kan gitu. Yang penting bahwa kita berupaya, semua berupaya. Pemerintah berupaya, teman-teman UKM berupaya, para penggiat media berupaya, praktisi berupaya, yang di kampus juga berupaya. Semua berupaya. Hanya saja kadang-kadang kan kita tidak sepenuhnya bisa mengendalikan semuanya. Jadi sekali lagi yakinlah pada saat kita melakukan sesuatu dengan ikhlas dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak, insya Allah itu pahalanya pasti akan mengalir. Baik, sebelum nanti closing statement nih, karena ini sudah sampai ke akhir acara, namun sebelumnya kita akan coba ada satu pertanyaan dan berbagi pengalaman ya. Oke, cerita pengalaman dari petani, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Awaludin dari kaki Gunung Salak. Begini Pak, selama ini banyak pertanian di kaki Gunung Salak ini masih tergantung kepada tengkulak Pak. Jadi di mana harga tengkulaklah yang menentukan. Ketika kita belajar tentang internet, handphone udah banyak sosial medianya, kita ternyata di internet tuh banyak produk yang bisa dinaikkan. Contohnya misalkan bagaimana menstabilkan harga. Karena kesedihan petani itu ketika harga anjlok itu banyak sekali bahan yang dibuang daripada dibawa ke pasar harga ongkosnya tinggi, mending kita buang aja. Ya. Itu pertama. Kedua, ada juga program desa ya, namanya BUMDes. BUMDes di desa itu banyak sekali yang kurang afiliasinya dengan pertanian, yang tidak mendukung pertanian. BUMDes menjual sembako, BUMDes menjual kebutuhan rumah tangga. Sisi petaninya itu dijadikan konsumen. Ayo petani beli di BUMDes. Sedangkan petani dapat duit dari mana? Produknya enggak kejual. Seperti itu. Kedua, ada kelompok tani juga. Alhamdulillah kelompok tani kita sudah jalan. Cuman ya seperti itulah, agak terseok-seok Pak. Terseok-seok karena kalau ada program kita jalan. Kalau nggak ada ya kembali lagi ke sawah. Gitu. Makanya kita merangkul beberapa pemuda dari para petani itu untuk yuk kita melek internet. Gimana caranya di desa kita semua orang bisa melihat internet dengan murah. Oke? Makanya kita post beberapa desa ini yuk pasang internet murah dengan harapan pemudanya tertarik ke bidang pertanian. Kenapa pemuda enggak tertarik ke bidang pertanian? Bahasanya, lihat bapak saya aja kulitnya hitam legam, omsetnya susah, makan aja susah. Anaknya ngapain jadi petani? Mending main gitar, mending jalan-jalan. Coba kalau misalkan pihak pertanian sedikit mengevolusi, yuk anak muda dikasih fasilitas, jangan modal nominal. Kasih fasilitas internet di desa. Untuk apa? Untuk minimal anak muda itu ngebelain bapaknya, Pak, bapak jual cabe, ayo kita bikin perkumpulan cabe. Oke, yuk bikin perkumpulan sayur mayur, cesin apa gimana. Untuk apa? Untuk semuanya dihimpun semua desa. Oh desa ini desa penghasil cesin, kumpulkan. Ketika dia harga anjlok kita buang, kita lempar ke pasar yang mana. Seperti itu. Makanya kita dengan fasilitas internet kita buat program namanya Tatani. Itu untuk mengimbangi pemasaran online. Kayak Tokopedia dia jual apa? Alat-alat pertanian tidak. Makanya kita buat Tatani.
Terus kita buat program namanya Bu Dede. Apa itu Bu Dede? Ini Bu Dede. Bu Dede itu program ya kalau kita namanya program tandingan ya dari BUMDes. Karena BUMDes dikuasai oleh desa, tidak mengafiliasi petani, kita buat Bu Dede. Badan usaha di desa yang afiliasinya petani. Seperti itu. Seperti itu. Bu Dede. Makanya Bu Dede. Bu Dede. Makanya kita butuh dukungan dari semua pihak, semua stakeholder yang mana kita masih merangkak belum berjalan. Kita masih membuatkan sistem, kita membuatkan jaringan, kita mengumpulkan beberapa petani untuk menstabilkan kebutuhan pertanian di Indonesia. Minimal di Bogor dulu lah. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau bisa jangan kebanyakan ngomong, ayo atuh praktekkan gitu. Sering mengkritisi tapi tidak berbuat apapun. Rasanya ini memang kita harus bikin komunitas baru nih. Komunitas kritis dan praktek gitu ya. Jadi mengkritisi tapi ya, cuma tadi Bu Dede penjual nasi uduk di belakang rumah saya. Baik, ada satu pertanyaan lagi? Oke, siap. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah, saya mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi sebetulnya pertanyaanku include dengan Bapak tadi sebelum saya. Sebetulnya membicarakan soal pertanian ini sebetulnya sangat penting dan sangat vital karena kan pertanian itu adalah soko guru ekonomi bangsa gitu. Kalau misalnya kita merujuk pada pandangan-pandangan Bung Karno, katakanlah misalnya soal marhaenisme dan lain sebagainya. Nah, menurutku dari pemaparan tadi beberapa narasumber sangat menarik dan itu sangat penting untuk segera kita aktualisasikan. Tapi dari cerita Bapak tadi sebetulnya itu persoalan klasik dan emang udah lama nggak terselesaikan dan menurutku di sini negara yang harus mengambil alih posisi itu gitu. Nah menurutku yang menjadi problem dari pertanian nasional kita adalah soal sistem pertaniannya itu sendiri. Misalnya katakanlah negara harus menyediakan tanah bagi petani. Ya oke, mungkin saat ini sudah sedang dilaksanakan distribusi tanah dan lain sebagainya. Tapi di luar dari itu, selain menyiapkan tanah bagi petani, negara juga harus menyiapkan pendidikan bagi petani. Misalnya kan petani-petani harus ya jangan hanya petani kampung yang tidak memiliki pengetahuan. Makanya kemudian mahasiswa-mahasiswa pertanian perlu terjun langsung untuk mengembangkan pertanian di Indonesia. Makanya kita perlu mendorong pendidikan untuk petani gitu. Nah selain itu kita juga harus mendorong teknologi ya, dalam hal ini negara maksud saya. Negara harus memberikan ruang dan mendorong kemajuan teknologi bagi pertanian di Indonesia. Yang terakhir, negara juga harus menjamin harga pasar, menyiapkan pasar bagi produk pertanian dan juga harus negara intinya harus menjamin pasar untuk petani. Selain itu, ya tentu saja setelah misalnya beberapa hal penting untuk pertanian itu terlaksana, ya kita harus menyiapkan industri bagi pertanian dalam negeri. Karena sebetulnya ini yang menjadi problem pertanian kita emang sudah benar-benar lama dan sudah klasik dan ini tidak terselesaikan. Nah, pertanyaan saya sebetulnya sederhana saja. Kira-kira bagaimana cara kita, misalnya ini kan kita sama-sama punya keinginan untuk merubah sistem pertanian yang selama ini kita anggap tidak berpihak pada petani, katakanlah seperti itu, dan negara. Nah, bagaimana cara kita untuk mendorong itu? Tanah bagi petani, modal untuk petani, kemajuan pendidikan untuk petani, kemudian modal juga harus disiapkan oleh negara dan ketersediaan pasar untuk petani. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebagian saran kali ya. Tapi kalau kemudian
yang punya pertanyaan adalah gimana sih caranya dorong kan gitu ya. Jadi sebenarnya di Kementerian Pertanian sendiri kita kan juga ada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Di sana itu mulai dari penyuluhnya, petaninya, dan seluruh pelaku-pelakunya juga ada. Dan melalui penyuluh juga edukasi kepada masyarakat juga itu dilakukan gitu. Bagaimana mungkin kalau tidak ada penyuluh menjadi jembatan antara hasil-hasil riset dan lain sebagainya, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Termasuk yang disampaikan sama Ibu tadi bahwa juga diversifikasi itu juga ternyata bisa dilakukan dengan mudah. Dan untuk menaikkan nilai itu juga bisa dilakukan juga dengan mudah dan murah gitu. Jadi sesungguhnya segala sesuatunya itu bisa kita lakukan sepanjang tadi ulah maka kebanyakan ngomong hayo atau bertindak. Jadi saya pikir itu kita sudah mepet-mepet nih akhir acara. Namun mohon ini kepada narasumber, saya minta yang muda dulu kali ya Bu ya, Kang Arul. Iya kelihatan dari jauh. Jadi Kang Adam, statement ini karena kita adalah bertajuk mencintai petani membangun negeri. Bagaimana sesungguhnya cara kita mencintai petani itu? Enggak nyala ya. Nah, cara mencintai petani ya paling mudah dan paling sering kita dengar adalah cintailah produk Indonesia. Kita beli yang petani kita tanam, kita makan apa yang kita beli. Kita sesungguhnya tidak bisa memajukan pertanian itu oleh petaninya sendiri. Kalau petaninya nggak ada yang beli hasil panennya, gimana kita mau makan? Tentunya untuk pemerintah Republik Indonesia, saya mewakili sebagian besar atau sebagian kecil petani muda di Indonesia berterima kasih kepada Kementerian Pertanian yang sudah sangat berbaik hati menyediakan penyuluh-penyuluh di tingkat kecamatan, kemudian membina gapoktan di tingkat desa, dan juga mengirimkan putra-putri terbaiknya dari perguruan-perguruan tinggi untuk melakukan KKN di desa, sehingga kami yang belum mampu untuk kuliah sedikit banyak terbagi ilmunya oleh mereka-mereka yang kompeten di bidangnya. Dan juga alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan kedepannya setiap daripada kementerian-kementerian yang ada di Indonesia ini, utamanya yang berkaitan dengan pertanian, tentu Kementerian Pertanian tidak membangun sendiri saluran irigasi. Itu melibatkan kementerian yang lain, Kementerian PUPR. Kemudian untuk ngangkut hasil tani dari sawah kebun yang di atas gunung ke pasar butuh jalan. Itu kan dibangun enggak oleh Menteri Pertanian kan, tentu oleh kementerian yang lain. Dan juga harga-harga pupuk, mohon supaya stabil dan tidak apung-apungan setinggi langit. Itu kan produksinya urus-urusan Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Menteri BUMN. Kita kerjasamalah semua, kita yang kompak, kita wujudkan kecintaan kita terhadap petani tentunya oleh program dari pemerintah dan juga masyarakat yang mau untuk bertani. Segitu Pak. Ya, jadi kayak dosen, tapi keren, komprehensif, dan memberikan penghargaan, jadi berimbang. Satu sisi mengkritisi, satu sisi juga memang kita sudah banyak bergerak, sudah banyak berbuat. Soal hasil barangkali memang karena banyak kendala-kendala yang di luar kemampuan kita untuk. Baik, Kang Asep, mangga statement terakhir. Jadi ditutup dengan kata bersama. Untuk mendapatkan berkah, kita harus bersama. Untuk menjalankan amanah kehidupan, melanjutkan kehidupan selanjutnya, kuncinya bersama. Yang dilakukan para pemangku kebijakan, lakukan bersama-sama dengan baik. Kita yang di desa-desa, yang di perguruan tinggi, yang di jalan-jalan, bahkan di pasar-pasar, mari kita lakukan bersama-sama untuk menjalankan amanah kehidupan ini. Jadi berbagai bahasa yang formal, non formal, bahasa kuno, bahasa kekinian
semua akan bersatu, semua akan ada dalam ruang kebersamaan itu. Sehingga kalau kita sudah merasa saling bersama, contoh kecilnya begini, tambahan waktu sedikit. Misalkan nih ada, oke, mau satu kementerian itu diturunin ke lapangan, boleh. Atau yang di bawah mau ngerasain ngurusin itu di atas, tidak. Semua bersama-sama menjalankan tugas dan fungsinya. Kesadaran kita akan apa yang sedang terjadi saat ini menjadi wasilah pertobatan kita, pengobatan kita, sehingga nanti kemudian kita semoga dinobatkan ada dalam posisi terbaik, baik dalam kehidupan saat ini atau kehidupan kita ke depannya. Kuncinya tadi, bersama. Siap, bersama, siap. Jadi ini untuk anak muda yang ketiga, Kang Arul, mangga. Saya pertama itu. Oh, baiklah. Kalau bagi saya sih yang paling penting adalah keterlibatannya, Pak Vito ya. Siap. Karena begini loh, petani itu kan sudah menjadi alat produksi, dia sudah capek nyangkul ke sawah, mandiin munding segala macam gitu kan. Harus belajar internet lagi, harus belajar pemasaran digital. Jadi semuanya dikerjain sama dia. Tapi kan perlu orang lain yang peduli gitu loh di sekitar petani, betul kata Bu Yudi tadi bahwa nggak hanya mereka yang memproduksi, tapi ada orang-orang di sekitarnya gitu kan yang turut serta membantu petani juga untuk melakukan pemasaran digital, karena sekarang era stadiumnya itu harus levelnya itu harus sudah naik gitu kan. Memang masalah klasik penghijauan ataupun tengkulak itu pasti akan tetap ada, karena masalahnya adalah petani nggak tahu dia harus jual kemana lagi. Ketika dunia sudah terbuka, packaging menjadi lebih mudah sekarang di internet, harus ada orang-orang yang peduli. Jadi saya menghimbau pada pemirsa sultantv.co itu, kalau teman-teman yang punya ilmu digital marketing, ayo kita turun sekarang, kita bantu petani biar produk kita itu lebih terkenal di Indonesia, dan jangan sampai beras pun impor dari luar. Kita punya gitu loh. Yang kita nggak punya adalah orang lain tahu bahwa stok kita itu sebenarnya banyak. Itu aja. Delivery informasinya harus kita bantu sama-sama. Kasihan petani. Luar biasa. Nih, sekarang tinggal terakhir nih, Ibu kita Kartini. Statement terakhir. Silakan Bu. Kalau saya melihat bahwa mencintai petani, bagaimana mencintai petani? Petani kita ini yang merawat bumi persada Indonesia ini dengan penuh kasih sayang ya. Tidak hanya tiap hari dia berkutat pada permasalahan yang dihadapi di lapangan, tapi juga berupaya dengan siang malam berdoa hanya untuk bagaimana hasil panennya itu menjadi bermanfaat bagi seluruh bangsa. Maka mencintai petani sekaligus di dalamnya adalah mencintai bumi Indonesia ini sendiri. Kalau kita menghargai bangsa kita, kata bangsa itu termasuk di dalamnya letak geografis maupun seluruh kekayaan alamnya. Jadi mencintai petani adalah bagian utama dari mencintai negeri kita. Nah, mencintai negeri kita termasuk seluruh yang dihasilkannya. Maka kembali kita cinta negara kita, cinta kebersamaan kita tadi mengadopsi dari Mas Asep. Nah, hal-hal inilah yang kita bisa sama-sama, kita naik perahu, kita dayung sama-sama. Kalau kita dayung yang lain-lain, ya akan berbeda hasilnya, nggak sampai-sampai. Jadi kita satu tujuan kita letakkan di depan, dan mencintai petani, ayo sama-sama. Kalau dari sisi akademisi, kita senang sekali kalau petani main-main ke UI sekali-sekali. Jadi kalau ada bersurat dan kemudian main ke universitas, kita mungkin bisa juga siap kok suatu kali bikin kelas non formal untuk
petani. Jadi nanti belajarnya juga macam-macam loh, nggak mesti selalu bertani, ya apa yang mungkin bisa kita ajarkan. Jadi bentuk pengabdian masyarakat kita kepada para sahabat petani. Jadi ingin belajar apa ya, nanti kita coba jembatani, mungkin dari Mbak Indah juga bisa menjembatani. Kalau mau belajar informatika, kira-kira 1 bulan bentuknya daring juga boleh begitu ya. Nanti dosen-dosennya mencoba untuk menjembatani gimana nih caranya belajar daring tapi informatik gitu, tapi pemasaran. Apa mau soal dari ekonomi? Ya, kalau misalnya gimana caranya kerjasama sama petani Korea, ya nanti kita coba gimana ada pertemuan supaya petani Korea sama petani Indonesia kita bisa sama-sama. Kan sekarang dengan adanya zaman informasi ini sangat mungkin begitu. Jadi itu aja. Mudah-mudahan terima kasih sekali dari Kementerian Pertanian bisa mempertemukan kami, ini luar biasa nih, jadi semacam apa ya, bukan reuni tapi soal pertanian ini luar biasa, baru kali ini saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Rasanya saya jadi penasaran banget ini, harusnya nambah waktu gitu. Tapi karena memang durasi yang sudah ditentukan oleh TV Sultan TV, saya tidak mau mengambil kesimpulan karena terlalu banyak yang harus saya ambil, jadi teriwe gitu. Barangkali statement saya terakhir gini aja. Yang selalu saya pegang adalah bagaimana bersyukur. Bersyukur itu kan bukan hanya cuma bilang alhamdulillah. Jadi bersyukur itu adalah merespon positif apa yang kita terima. Kita sudah di negeri Indonesia yang sebegitu melimpahnya. Apa yang bisa kita lakukan bersyukur itu? Ya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk siapa? Ya untuk kemaslahatan umat. Jadi sekali lagi, mari kita menjadi orang yang pandai bersyukur, artinya pandai merespon positif. Dan untuk merespon positif tentu kita perlu belajar banyak. Cara belajar banyak salah satunya adalah dengan mendengarkan siaran-siaran seperti ini, saya pikir. Jadi rasanya ke depan kita akan coba lanjutkan ini dengan tim nih. Jadi kalau bisa mah ada lagi nih rutin. Jangan cuma sekali-sekali doang kan gitu. Kemasannya yang harus hebat kan gitu. Dan tidak harus dengan pertanian saja. Mungkin pertanian ini kan menjadi apa namanya? Menjadi cikal bakal lah gitu, penggagas pertama gitu. Karena tadi disampaikan bahwa nggak bisa tuh bikin jalan ya bukan pertanian, atau kenapa juga kalau misalnya kok terus gampang rusak, sebenarnya faktornya bukan gampang rusak, mungkin juga pihak lainnya memang harus berkontribusi. Jadi sekali lagi, mari kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di sini, terima kasih banyak. Buat yang ada di rumah, terima kasih banyak. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya, dan saya berdoa untuk kita semua untuk selalu sehat dan selalu bisa bersyukur. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.